Malam itu Dika buru-buru naik ke dalam sebuah bus antar kota yang sedang menunggu di terminal kecil di pinggiran kota. Hujan turun rintik-rintik dan udara malam terasa dingin menusuk. Bus itu tampak tua dan usang, tapi Dika tak punya pilihan lain. Ia harus segera pulang setelah menghadiri wawancara kerja di kota sebelah. Begitu masuk ia mendapati suasana dalam bus terasa aneh. Lampu remang-remang, kursi-kursi berdebu, dan hanya ada beberapa penumpang yang duduk diam dengan wajah pucat. Sopir bus, seorang pria tua dengan tatapan kosong, menoleh sekilas ke arah Dika sebelum kembali menatap ke depan. Dika duduk di kursi dekat jendela, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai menjalar di tubuhnya. Bus mulai melaju, meninggalkan terminal, dan masuk ke jalanan yang gelap. Hujan semakin deras, membuat suasana makin mencekam. Beberapa saat kemudian Dika memperhatikan sesuatu yang janggal. Bus ini tidak melewati jalur biasa. Jalanan tampak asing, tak ada lampu jalan dan hanya pepohonan lebat di kiri dan kanan. Ia melirik ke penumpang lain, namun mereka semua tetap diam, seolah tak peduli. Penasaran Dika mencoba bertanya pada seorang pria tua yang duduk di sebelahnya. Namun, saat pria itu menoleh, wajahnya begitu pucat dengan mata kosong dan bibir membiru. Dika terkesiap, tubuhnya merinding. Ia lalu mencoba mengalihkan pandangannya ke depan, tapi jantungnya hampir berhenti saat melihat sesuatu di kaca jendela bus. Pantulan wajahnya sendiri, tetapi dengan ekspresi yang bukan miliknya. Dika panik. Ia ingin berdiri dan berteriak meminta bus berhenti, tetapi saat ia melihat ke sopir, pria tua itu masih mengemudi dengan tatapan kosong. Tangannya mencengkeram setir erat, tapi yang membuat Dika semakin takut adalah bayangannya di kaca spion tidak ada. Bus terus melaju, makin dalam ke dalam kegelapan. Dika mencoba mengambil ponselnya untuk melihat GPS, tetapi tidak ada sinyal. Ia mencoba berbicara lagi dengan penumpang lain, namun saat ia menepuk bahu seorang wanita di depannya, tubuh wanita itu roboh begitu saja, seperti boneka tanpa nyawa. Wajahnya membusuk, matanya kosong, dan mulutnya menganga seolah ingin berteriak, tapi tak bersuara. Dika membeku di tempat. Ia ingin turun, ingin lari, tapi bagaimana caranya? Ia tak bisa menghentikan bus ini. Lalu, terdengar suara lirih dari belakangnya. Kita semua terjebak di sini. Dika menoleh perlahan. Di bangku paling belakang, seorang pemuda duduk dengan wajah ketakutan. Tubuhnya gemetar. Apa maksudmu? Dika bertanya. Suaranya bergetar. Pemuda itu menelan ludah. Bus ini bukan bus biasa. Aku sudah naik sejak 3 tahun lalu. Aku tak pernah bisa turun. Dika membelalak. Dadanya berdebar kencang. Ia ingin menyangkal, tapi tiba-tiba bus berbelok tajam, membuatnya hampir terlempar dari kursi. Lampu di dalam bus berkedip-kedip, dan suara tawa mengerikan terdengar di seluruh ruangan. Dika menoleh ke arah jendela dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di luar sana, di tengah hujan deras, terlihat bayangan-bayangan hitam berjalan sejajar dengan bus. Dengan mata merah menyala, tersenyum ke arahnya. Seketika, bus berhenti mendadak. Pintu depan terbuka dengan suara berderit. Dika tahu ini kesempatannya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke arah pintu. Tapi tiba-tiba sesuatu mencengkeram pergelangan tangannya. Ia menoleh dan melihat sopir bus menatapnya dengan senyum mengerikan. Turun sekarang, atau kau akan menjadi bagian dari kami. Dika menendang tangan sopir itu dan melompat keluar dari bus. Ia jatuh tersungkur di jalanan basah, tubuhnya gemetar. Saat ia bangkit dan menoleh, bus itu langsung sudah menghilang. Tak ada jejak ban, tak ada suara mesin. Hanya jalanan sepi di tengah hutan. Dengan napas tersengal, Dika merogoh ponselnya lagi. Kali ini ada sinyal. Ia membuka Google Maps dan terkejut. Ia berdiri di jalanan yang tidak seharusnya ada, di daerah yang sudah lama ditinggalkan, karena sering terjadi kecelakaan maut. Di belakangnya, terdengar bisikan samar, diiringi suara tawa yang familiar. Kau beruntung kali ini, tapi lain waktu. Mungkin kau tak akan bisa turun. Dika menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Hanya gelap dan suara angin. Sejak malam itu, Dika tak pernah lagi naik bus malam. Dan setiap kali ia melewati terminal tempat ia dulu naik, ia selalu melihat bus tua itu menunggu,
Selalu ada penumpang naik, tapi tak pernah ada yang turun. Sejak kejadian itu, Dika berusaha melupakan semuanya. Tapi mimpi buruk tentang bas tua itu terus menghantuinya. Tiap malam, ia bermimpi berada di dalam bas yang sama, duduk di kursi dekat jendela, melihat bayangan-bayangan hitam berjalan di luar, dan mendengar suara tawa sopir bas yang mengerikan. Ia mencoba mencari tahu tentang bas itu, bertanya kepada orang-orang di terminal tempat ia naik. Namun, tak ada yang pernah mendengar tentang bas tua tersebut. Bahkan ketika ia mencoba menjelaskan ciri-cirinya, mereka hanya menggeleng dan berkata, "Bus seperti itu sudah tak ada sejak belasan tahun lalu." Bus terakhir dengan rute itu mengalami kecelakaan dan hilang tanpa jejak. Dika merinding. Ia tak ingin percaya, tapi semakin ia menggali informasi, semakin jelas satu hal, bus itu bukan bus biasa. Ia mendatangi daerah tempat ia turun malam itu, tapi yang ia temukan hanyalah jalan sepi dengan tanda peringatan dilarang melintas, area berbahaya. Namun keanehan belum berakhir. Suatu malam ketika Dika pulang larut, ia melewati halte bus dekat rumahnya. Halte itu biasanya sepi di malam hari, tapi malam itu ada seseorang duduk di sana. Sosok itu adalah pemuda yang dulu berbicara dengannya di dalam bus. Dika terpaku. Bagaimana mungkin? Bukankah pemuda itu berkata sudah terjebak selama 3 tahun, tapi sekarang ia ada di sini, duduk dengan wajah kosong. Dengan hati-hati, Dika mendekatinya. "Hei, kau ingat aku?" Tanyanya pelan. Pemuda itu menoleh. Matanya merah dan sayu, seolah sudah lama tidak tidur. "Kau berhasil keluar," gumamnya. Dika mengangguk. "Bagaimana denganmu? Kau juga berhasil?" Pemuda itu menggeleng lemah. "Aku hanya dikirim ke sini untuk mencari penumpang baru." Dika terkejut. Sebelum ia bisa bereaksi, suara klakson bus terdengar dari kejauhan. Ia menoleh, dan di ujung jalan, bus tua itu datang lagi. Lampunya redup, mesinnya berderak pelan, dan di dalamnya, bayangan-bayangan hitam tampak duduk diam menunggu. Dika mundur selangkah. Pemuda itu menatapnya dengan ekspresi sedih. "Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak membawa orang baru, mereka akan menarikku kembali." Pintu bus terbuka dengan suara berderit. Dari dalam, sopir bus tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajamnya. "Ayo, waktumu sudah habis," katanya kepada pemuda itu. Pemuda itu berdiri, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak ingin kembali," bisiknya. Dika tak bisa tinggal diam. Tanpa berpikir panjang, ia menarik tangan pemuda itu dan berlari menjauh dari halte. Tapi angin kencang tiba-tiba bertiup, membuat mereka kesulitan bergerak. Dika menoleh. Bayangan-bayangan hitam dari dalam bus mulai turun, merayap ke arah mereka dengan cepat. Pemuda itu berteriak, "Lari! Jangan lihat ke belakang!" Dika terus berlari, meskipun suara jeritan pemuda itu terdengar semakin dekat. Tapi tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Ketika Dika berhenti dan menoleh, halte itu kosong. Bus itu sudah tidak ada. Begitu juga pemuda itu. Sejak malam itu, Dika tak pernah lagi melihat bus tua itu. Namun ia tahu bus itu masih ada, masih mencari penumpang baru. Setiap kali ia melewati halte tempat ia bertemu pemuda itu, ia merasa ada yang mengawasinya. Dan suatu malam ketika ia sedang berjalan pulang, ia melihat sesuatu di halte. Seorang gadis muda duduk di sana, wajahnya ketakutan. Ia melihat ke Dika dan berbisik, "Aku tidak bisa turun." Di kejauhan, terdengar suara klakson bus yang familiar. Bus tua itu kembali.